Tahu banyak yang kita nggak tahu. Iya, iya, iya. Gitu loh. Artinya nggak bisa kita tuh yang, aduh, gue udah tahu nih, gue udah tahu. Enggak, semakin kita tahu tuh makin banyak yang kita nggak tahu. Baru 54 negara. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Balik lagi bareng aku Nelma Daan. Kali ini aku mau ajak teman-teman untuk dengerin inspiring stories dari Most Wanted Tour Leader. Menarik banget kan? Di profesi ini aku akan bahas gimana sih dunia tour leader itu. Kenapa? Karena ini menarik banget dan banyak cerita seru di dalamnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat inspirasi dari sini dan dapat banyak ilmunya. Karena orang ini udah senior banget, banyak banget pengalamannya dan pasti banyak banget ilmu yang bisa diambil. Langsung aja, ini dia Kang Ari. Halo, sapa dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kang Ari. Thank you banget udah nyempetin waktu buat sharing sama aku dan teman-teman yang nonton di channel YouTube Nelma Daan. Teman-teman, perlu teman-teman tahu kalau Kang Ari ini waktunya mungkin dari 365 hari dalam setahun itu boleh dibilang mungkin cuma 10 hari ada di daratnya, gitu nggak Kang? Tidak semua juga di darat dong, masa di udara terus. Ya kan, sebagai tour leader itu kan terbang-terbang terus gitu. Ya mungkin kalau dibilang begini ya, kita memang hidupnya dari trip ke trip ya. Artinya ya ada satu trip, kadang-kadang ke trip yang lain cuma punya jarak 1-2 hari, ada juga yang mungkin seminggu ya. Atau jadi, mungkin juga tuker koper di bandara. Pernah juga sih ngalamin kayak gitu ya, kayak gitu lah. Kang, boleh ceritain dulu nggak sama teman-teman tour leader itu apa sih? Oke ya, mungkin buat teman-teman terutama yang memang berkeinginan atau berminat ya menjadi seorang tour leader. Ada banyak cara. Nah, ini kalau saya bilang ke saya aja dulu ya, karena kebetulan kalau saya memang basicnya orang pariwisata. Ya. Backgroundnya pariwisata. Saya kuliah saya di pariwisata. Saya juga bekerja udah berbelas tahun ya di sebuah travel. Kemudian jadi tour leader in-house-nya mereka juga. Nah, jadi artinya jalur saya itu ya jalur yang memang seharusnya. Tapi jangan salah ya, untuk teman-teman semua mungkin sebagai harus nggak misalnya, aduh saya kan basic saya nggak pariwisata, saya juga memang belum pernah kerja di pariwisata. Bisa nggak jadi tour leader ya? Sekarang ini kan kita bergerak apalagi banyak media-media ataupun misalnya cara-cara yang lebih praktis menurut saya. Saya juga iri tuh serang aja Nelma, mengenai gimana cepatnya orang sekarang tuh bisa belajar. Ya, artinya apa? Dengan modal mereka misalnya, yang penting satu, yang modal mereka tuh senang traveling aja. Senang bertemu dengan orang-orang baru, senang juga dan siap menghadapi masalah di perjalanan, siap dengan jet lag dan lain-lain, fisik yang ya artinya fisik yang kita jaga, ya, insya Allah lah bisa. Terutama sih yang paling penting itu adalah kalau tadi dibilang apa itu tour leader? Tour leader itu kan namanya leader, tour leader pimpinan rombongan atau pimpinan perjalanan ya. Artinya dia harus bisa jadi orang yang memang mengarahkan peserta-peserta yang notabene mungkin tidak berpengalaman. Nah, bahasanya begitu. Tapi orang yang tidak berpengalaman gimana bisa nggak bawa? Ya otomatis dia harus 1 atau 2 langkah dia ada di depannya peserta tur ya. Artinya dia harus belajar lebih awal, dengan komunitas dia banyak nanya, dia buka-buka ya entah itu channel YouTube ataupun misalnya Wikipedia dan lain-lain. Sekarang informasi ada di mana-mana ya. Sementara kita dulu mengawali dari buka peta yang benar-benar peta asli ya, peta bukannya Google Map ya. Kita lihat namanya timetable perusahaan penerbangan. Kita lihat juga yang manual namanya banget ya? Manual banget semua. Gitu. Kang Ari udah berapa lama menggeluti dunia tour leader ini, Kang? Kalau saya hitung kurang lebih ya, dengan termasuk in-house ya. Kurang lebih 21 tahun, 22 tahun. Umurnya udah banyak. Ya, umurnya udah banyak. Karena bukan apa teman-teman ya. Kalau dibilang saya di pariwisata udah berapa lama? Pariwisata udah lebih dari 30 tahun ya, Pak. Di pariwisatanya sendiri bergerak. Ya. Artinya apa? Saya dari mulai kuliah, saya aja udah di semester 3 udah kerja. Ya, semester 3 sampai di kuliah di pariwisata saya udah sambil kerja di travel gitu kan. Ya artinya saya udah melangkah di situ.
Ya, pertama jadi orang dapur, benar-benar orang dapur loh teman-teman. Artinya kesiapan saya jadi tour leader tuh di luar yang tadi yang saya belajar dari rute-rute, saya juga paham gimana yang namanya eh, gimana produk tour ini bisa dijual dan bisa dibuat. Ya artinya dari awal dulu yang tamu asing yang masuk ke Indonesia ataupun tamu lokal yang datang ke daerah kita, ya itu yang kita dapurnya itu kita udah tahu hitung-hitungannya. Nah tinggal sekarang berubah yang namanya tadi tour leader kan artinya ada yang ke dalam negeri ataupun luar negeri. Ya sama aja pada dasarnya membawa orang yang dari satu tempat kalau tour leader itu ya. Bedanya nih teman-teman ya, saya kasih garis bawah apa sih bedanya tour leader dengan tour guide? Ya. Kalau tour guide itu identiknya itu dengan orang yang memandu perjalanan wisata sebuah rombongan ataupun keluarga ataupun siapapun juga di tempat dia. Contohnya misalnya lokal areanya dia. Misalnya kita ada tinggal di Bandung, saya orang Bandung nih. Ada tamu datang ke Bandung, saya jadi local guide. Itu guide. Tapi kalau tour leader, dia membawa peserta ini keluar. Ya. Mau itu keluarnya kemana? Misalnya dia mungkin keluarnya dari orang Bandung bawa ke Dufan, ke Taman Safari, ataupun ke Singapura, Malaysia, ke Bali, kemanapun itu, kita bilang tour leader. Tapi apakah tour leader itu bisa merangkap? Nah ini dia yang kadang-kadang ada kerancuan. Tour leader dengan tour guide, bisa jadi dia merangkap. Terutama di negara-negara yang tidak menyiapkan ataupun mahal, artinya local guide-nya, nah tour leader harus bisa merangkap menjadi tour guide. Tapi harus dipahami juga beberapa regulasi di negara-negara tertentu itu mewajibkan ya harus ada tour guide lokal. Ya. Walaupun udah ada tour leader, walaupun tour leader itu paham negara itu. Misalnya kita bawa rombongan ke Bali aja nih, jangan jauh-jauh. Ke Bali itu harus wajib. Kita harus ada tour guide di sana. Ya. Kalau rombongan, tapi kalau bisa kita keluarga datang ya nggak ada masalah. Ya. Singapura itu wajib. Ya. Kalau rombongan lebih dari bisa ada sebuah bis. Malaysia wajib. Cina, Jepang itu hampir dibilang tuh semua itu wajib. Di Eropa pun beberapa Eropa juga wajib. Ya. Di tempat-tempat spot-spot tertentu mereka harus memakai local guide setempat. Ya. Nah, sementara kalau tour leader itu bisa berfungsi menjadi dua tadi di negara-negara yang memang mengharuskan atau tidak mengharuskan, tidak mengharuskan ada local guide. Ya, artinya dia atau ya tadi saya bilang budgetnya terlalu tinggi untuk bayar local guide, tour leader merangkap menjadi guide. Ya. Dan dia artinya dia harus paham dong. Betul. Tapi apakah pernah jadi orang yang pertama kali datang? Ya pernah, saya juga ada yang first timer datang ke sebuah tempat. Ya kan artinya kita harus belajar lebih awal. Betul. Nah kayak gitu loh. Jadi sebenarnya boleh dibilang tour guide sama tour leader itu bahasanya kalau tour guide ini mereka harus lebih menguasai area lokal tersebut. Harusnya begitu. Iya ya, karena dia guiding. Nah, untuk pekerjaannya sendiri sebenarnya kalau tour leader itu kan biasanya dia memang tour leader dia kan ngelit dari awal ya, dari mulai proses keberangkatan, sama-sama kita naik pesawat sampai kita ke tempat tujuan. Betul. Dan kita sampai kembali. Turnya sampai kita kembali ke tanah air biasanya gitu ya. Kalau tour guide itu biasanya mereka lebih membawa kita untuk ke spot-spot di daerah lokal tersebut. Betul. Gitu ya Kang ya. Jadi untuk hal-hal yang manage transportasi, hotel, makan gitu biasanya itu dilakukan oleh tour leader. Ya, untuk terutama untuk beberapa travel kan sudah mengorganize semua. Ya. Nah, tour leader itu memastikan bahwa semuanya artinya gini, dia itu adalah kalau saya bilang itu ujung tombaknya yang mau sebagus apapun sebuah paket, kalau tour leader tidak mengerjakan dengan baik dan tidak bisa manajemen waktu, manajemen kondisi misalnya kita kan nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di lapangan. Nah itu tergantung dari tour leader sebagai istilahnya untuk finishingnya lah. Nah itu ya. Betul. Wah, cukup ribet nggak? Mudah-mudahan nggak cukup ribet ya teman-teman. Makanya saya bilang sebagai tour leader itu harus basic yang pertama ya pasti sabar tadi ya. Di luar yang tadi. Itu kita ngomongin skill, tar dulu. Terus kita ngomongin skill lagi. Ya, oke. Kang. Nah, di luar tadi yang cerita banyak itu, sebenarnya requirement skill apa yang diperlukan oleh seorang tour leader atau ya tour leader deh yang kita bilang, bukan nggak usah tour guide. Skill apa? Basic skill. Harus ada S2 kah atau S1 atau bahkan any lulusan boleh? Ya itu saya bilang ya, saya kebetulan memang basic saya dari cocok di situ gitu kan, artinya
memang kalau saya sekarang jadi tour leader itu memang udah jalur saya gitu. Tapi untuk mungkin ya tadi saya bilang kalau teman-teman misalnya memang aduh boleh nggak nih saya ini nggak punya basic dari situ. Tadi yang saya bilang sekarang ini kemudahan itu banyak ya. Oh, yang namanya informasi segala macam ada, apa kita bisa pelajari. Apalagi sekarang banyak orang tuh yang datang ke luar negeri ataupun ke sebuah tempat itu pengennya kan foto gitu kan. Artinya kalau dia punya, apalagi yang bikin konten gitu kan, pengen bikin konten, yang jago-jago konten sekarang banyak yang jadi dadakan, jadi tour leader pun banyak. Artinya gini, buat saya itu bukan berarti salah ya. Buat saya itu sebuah shortcut, jalan pintas untuk menjadi seorang tour leader itu ya. Dia jago konten, dia bisa tiba-tiba di-hire. Nilai plus sebenarnya itu. Sebetulnya nilai plus, asal dia dibekali dengan pengetahuan tour leader. Artinya pengetahuan itu bukan hanya yang tadi itu handling dari pertama berangkat, ketemu tamu, sampai kepulangan, guiding misalnya. Semua bisa baca, semua bisa ngikutin alurnya. Tapi yang harus dia pahami adalah apakah perjalanan itu selamanya akan mulus. Betul. Nah mungkin lagi kita on the road itu ada masalah apa? Nah inilah yang menentukan biasanya teman-teman yang punya jam terbang yang bagus, biasanya dia bukan hanya belajar dari pengalaman dia sendiri, tapi juga pengalaman orang lain yang terjadi sama orang lain, nah, dijadikan sebagai bahan. Contoh saya kasih contoh misalnya, di jalan misalnya tiba-tiba ada kecelakaan, ya ada kecelakaan yang menyebabkan bukan kita yang kecelakaan, bisa orang lain ada, anggaplah kita stuck di jalan. Nah, ini kan langkah apa nih? Bisa jadi dia makanan yang sudah di request di sana itu tercancel. Dia harus cepat berpikir. Sementara budget nggak ada misalnya, gitu kan? Ataupun budget sudah dibebankan ke sana. Artinya banyak-banyak hal force major itu yang terjadi di jalanan. Atau misalnya pas kita datang, hotel ternyata ini ya pernah kejadian sama saya karena ya udah di booking ternyata di sana tidak ada namanya, misalnya. Nah langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang tour leader? Nah hal-hal yang kayak ini yang dibilang solving problem ini biasanya ya kalau yang tour muda yang baru ini kadang-kadang mungkin mereka ya agak panik ya. Biasanya begitu. Nah artinya atau belum bisa ada tamu yang sakit. Di saat itu misalnya pas lagi Christmas ataupun lagi New Year, dokter semua nggak ada. Nah kayak gitu apa yang harus kita lakukan? Banyak. Nah hal kayak gitu ya itu yang kadang-kadang tuh bikin orang tuh bilang gampang katanya jadi tour leader. Coba deh ketemu masalah gitu. Selesaikan masalah itu. Misalnya yang dihadapin tiba-tiba kemarin saya ketemu dengan sebuah rombongan dengan saya lihat tour leader baru ya, tour leader konten gitu. Saya ketemu bawa 38 orang. Sementara saya hanya bawa 20 orangan lah ya. Dia 38 orang ke rute yang cukup jauh ya. Ternyata pas dia pulang, dia berangkat harus naik kereta, dari kereta bisnya nunggu di bawah, udah gitu lagi naik lagi gondola itu apa? Turun lagi itu di Jungfrau. Ternyata di atas ada tamu yang ketinggalan 2 orang. Coba. Ya kan artinya menghitung manajemen orang itu nggak gampang gitu. Belum dengan bawaannya mereka. Betul, iya kan. Belum cuaca, orang persiapan dengan ketinggian sekian, dia siap nggak? Bisa banyak orang yang di atas itu dengan ketinggian di atas 3.000 meter di atas permukaan laut, misalnya 4.000 kayak gitu, kekurangan oksigen. Nah, ya itu kadang-kadang yang mungkin dalam tanda kutip tuh orang tuh menyepelekan ya. Ya udahlah saya mau bisa gitu sekali 2 kali ya. Ya itu mungkin bedanya mungkin di situ ya. Tapi saya yakin mereka itu dengan cepat atau lambat semakin sering mereka asal jangan belajar dari kesalahan ya. Kalau sekali nggak apa-apa. Kalau sering-sering belajar dari kesalahan kan udah ngaco gitu ya. Karena kasihan banyak yang dikorbanin masanya di jalan. Tapi kalau dia bisa belajar dari kesalahan orang dan dia tidak mau mengalami hal itu, nah itu lebih bagus. Betul. Menurut saya kayak gitu ya. Jadi sebenarnya skill basic yang diperlukan itu ini sebenarnya satu peluang juga buat teman-teman yang mungkin kesulitan untuk cari kerja gitu ya kan, mereka nggak sempat kuliah misalnya gitu. Sebenarnya ini kan tidak ada standar harus S1 kayak kerja-kerja di kantoran seperti itu ya Kang ya. Ya jangan juga dong kalau kayak begitu. Saya nih apa kabarnya saya yang kuliah bertahun-tahun tiba-tiba disalib kayak gitu. Ya enggak bercanda ya teman. Iya, artinya maksudnya ini ada peluang juga buat teman-teman yang pendidikan tidak harus
S1 misalnya seperti itu ya. Oh, iya. Asalkan mereka punya basic skillnya, skill komunikasi yang bagus, karena harus menyampaikan informasi ke tamu, ke rombongan, terus juga berarti ada problem solving di situ ya Kang. Terus hospitality pasti ya. Hospitality. Makanya saya bilang modal utama sebenarnya sih di luar orang yang tadi seneng jalan-jalan. Iya. Ya, seneng jalan-jalan. Kayak model saya ya, kalau saya bilang saya istilahnya passion saya udah nggak ada. Artinya kalau cuma sekadar jalan-jalan ya, saya bisa datang ke sebuah tempat itu berkali-kali dalam 1 bulan ataupun dalam 1 tahun misalnya gitu. Udah nggak ada kepengenan untuk berfoto apa segala macam juga udah nggak ada. Mungkin kalau saya bilang passion saya apa? Passion saya tuh ketemu orang, ketemu orang baru, gitu kan? Iya. Artinya kan udah melewati masa-masa yang tadi. Jadi kalau bilang apakah Anda senang jalan-jalan, silakan jadi tour leader. Ya, nggak bisa begitu juga gitu kan. Tapi kalau senang ketemu sama orang, ketemu masalah, ya menyelesaikan masalah itu kayaknya tantangan gitu kita bilang ya. Tapi jangan bukan berarti kita mencari masalah, ya. Terus misalnya yang tadi ketemu orang baru, semakin banyak orang baru tuh kan orang-orang itu tiap orang beda karakter. Belum lagi misalnya handle dari mulai orang yang tour biasa aja dengan grade-grade yang tertentu, dari mulai yang level bawah sampai level atas. Bisa jadi juga dia bawa misalnya rombongan yang dalam tanda kutip ya perlu penanganan spesial. Ya. Penanganan spesial itu bukan hanya orang-orang penting ya, tapi juga orang-orang yang punya urusan. Nah, kayak gitu-gitu kan, penampilan kita kayak gimana harus kita jaga, cara bicaranya juga kita harus gimana. Tiba-tiba besoknya buat tour yang biasa-biasa aja juga kita harus merubah dengan caranya kita. Ya artinya, alhamdulillah kalau saya bilang saya yang tadi saya bilang sudah bertahan di bisnis ini lebih dari 20 tahun ya, mungkin ya saya mencoba untuk beradaptasi ya. Beradaptasi dengan tamu-tamu baru, beradaptasi dengan travel baru juga gitu kan, banyak lah. Apalagi sekarang kan semakin berkembang ya. Saingan juga kalau dibilang semua orang bisa nih, saya nih masih ada nggak nih market buat saya seorang yang sudah bukan senior lah. Kalau kita bilang tuh yang sudah hampir uzur ya. Artinya karena kan generasi sekarang itu membutuhkan banyak tour leader yang siap untuk berkonten misalnya gitu ya. Siap malu. Nah, kan bahasanya gitu. Saya udah nggak siap malu, Nelma. Ya kan maksudnya malu harus ngelucu yang kayak gimana, enggak lah. Kalau kita bilang tuh basicnya tuh tour leader itu kan we are not clown, we are not servant. Kita melayani tapi kita bukan pelayan gitu kan. Kita bisa lucu loh, tapi kita bukan badut gitu. Iya kan? Kita lucu artinya bukan harus kita stand up comedy. Tapi kita bawaannya kita kan orang lain kan lebih santai gitu kan, nggak yang tegang, aduh kayaknya takut banget nih, takutnya nanti ditanya kalau nggak perhatiin dia ngomong takutnya dimarahin gitu. Kayak gitu kita bawanya santai aja gitu kan. Jadi orang juga yang paling penting itu kenyamanan buat orang-orang juga kan. Apalagi kalau misalnya tripnya biasanya kalau kayak ke Eropa tuh bisa 2 minggu gitu ya. Nah, pindah-pindah kota kan. Pindah-pindah kota, orang ngadepin orang yang capek. Gimana jangankan mereka, kita aja capek gitu ya. Terus in between city itu kadang juga kan waktu tempuhnya cukup panjang, itu kan kita harus mengisi di situ supaya mereka nggak boring ya. Saya kebayang saya 9 malam 10 malam ya. Sebelum dengan perjalanan juga ditambah lagi perjalanan penerbangan. Itu 9 kali pindah hotel. Ya kan artinya tiap hari pindah hotel, dan dalam 1 hari itu bisa pindah dalam 2 sampai 3 border. Itu kan kebayang capeknya kayak gimana, ngatur orang, ngomong orang lagi, jangan sampai gini, belum lagi ngadepin ya namanya di negara-negara itu kan takut ada yang kehilangan ini, jangan jaga kondisi mereka, jangan sampai misalnya kalau lagi summer di Eropa itu bisa suhu bisa di atas 40 derajat, cold winter di bawah 0 derajat, itu kan kondisi-kondisi kayak gitu kan beda dengan tipikal tamu kita kan. Nah itu yang kita harus tetap jaga, gimana cara mereka juga nggak di tengah jalan tuh tiba-tiba ada yang sakit, yang repot juga kita kan. Iya betul. Gitu kita ngurusinnya gitu. Jadi ya benar-benar tour leader ini nggak boleh apalagi mentingin diri sendiri kan, nggak boleh, kita harus benar-benar bisa manage orang ya makanya tadi kalau dibilang kalau orangnya cuma senengnya hobi foto doang, nanti takutnya nggak kepegang tamunya lagi ini dia asik foto-foto sendiri. Ya kan, bukan berarti tidak boleh loh, cari momen gitu loh, cari momen, makan pun cari momen. Ya bukan berarti kan bilang sampai ada bilang udah makan belum sih, udah kita bukan berarti kita saatnya kita menikmati ada, kita punya me time, kita punya
Tapi di saat kita kerja ya kita harus maksimal gitu kan untuk artinya bukan servis yang seperti saya bilang itu sampai kita lupa makan, lupa istirahat, enggak. Kayak gitu ya. Kita harus bisa inilah, harus baca situasi juga. Main cantik lah bahasanya gitu ya. Maksudnya main cantik itu jangan sampai kelihatan kita kayak yang aji mumpung banget jalan-jalan. Kelihatan kayak ini atau malah kelihatan kayaknya pengen kelihatan kerja, kayaknya sibuk banget sampai dia lupa. Aduh, ya saya juga sampai lupa makan. Sampai nggak makan. Gitu juga, enggak lah. Nggak kayak begitu. Karena kalau kita sakit, siapa yang ngurusin dong? Bener, iya. Itu loh, itu jadi poinnya. Itu kan di grupnya. Saya kalau misalnya istirahat lah. Mungkin istirahat saya lebih lama dibandingkan dengan tamu-tamu saya ya. Tamu-tamu mungkin udah selesai pulang kantor, pulang tur, mereka langsung istirahat. Kalau saya nih, saya langsung istirahat. Tamu-tamu pengen ada yang jalan ke sana, jalan ke sini, mereka masih pengen eksplor. Kita mah udah saatnya istirahat aja. Iya. Ya, Kang. Nah, dari semua pengalaman dan sharing terus gitu skill yang diperlukan sama tour leader, menurut Kang Ari, sekarang kan udah mulai banyak nih tour gitu dengan paket murah, terus udah gitu pokoknya tour agent itu kan mereka banyak banget sekarang kasih opsi berlomba kasih harga murah gitu ya Kang. Menurut Kang Ari, profesi tour leader ini sebenarnya masih dibutuhkan nggak saat ini dengan ada orang bisa akses itu virtual, jalan-jalan gitu? Oh, kalau virtual beda ya rasa dengan jalan itu beda. Ya artinya jadi gini orang kan bisa pergi sendiri sebenarnya tanpa perlu di-guide. Kalau gitu mungkin ya. Kalau bahasanya bisa nggak jalan sendiri? Tour leader itu masih masih bisa digunakan jasanya apa enggak gitu. Nah itu bahasanya mungkin seperti yang kita itu kayak yang apa ya? Tapi ini nyata ya teman-teman ya. Ini artinya fenomena seperti itu tuh memang udah terjadi di saat banyaknya aplikasi ya. Kita lihat contohnya misalnya profesi di travel agent sekarang orang-orang ngapain booking tiket di travel sekarang udah ada di tangan, udah bisa booking hotel dan lain-lain. Nah sekarang kalau profesi tour leader ini adalah orang yang tadi saya bilang gitu. Makanya kita harus bisa mengupgrade diri kita nih. Ya. Sekarang bahasanya banyak orang-orang yang seperti saya ini banyak dibutuhkan, misalnya ada tamu-tamu yang memang perlu penanganan khusus, misalnya yang memang dia ingin mendapatkan nilai lebih untuk sebuah perjalanan, tidak hanya sekedar foto lah, artinya begitu ya. Artinya dia butuh penjelasan, butuh kenyamanan, butuh keamanan, butuh ada yang nge-manage waktunya. Karena kalau dia jalan sendiri itu kadang-kadang satu tempat, coba bayangin aja, kita mainnya bisa habis tempat, udah malas kemana-mana, diem aja di hotel. Satu sisi oke, menikmati, tapi sisi lain dia nggak bisa explore. Nah, travel agent ini ada membuat perjalanan itu supaya gimana caranya peserta itu bisa dapat tempat-tempat itu, dan tour leader lah yang mewujudkannya di jalan dengan manajemen waktu dan lain-lainnya ya. Nah itu ya. Ada juga mungkin ada beberapa travel yang memerlukan jasa tour leader itu untuk sekedar ya tanda kutip juga ya, sekedar untuk artinya mengatur perjalanannya supaya misalnya mengatur makannya gimana gitu loh. Kadang-kadang orang kan bingung datang ke sana, apalagi sekarang kalau wisata halal nih. Ya kan cari makan halal di mana? Gimana kita mau ke masjid? Gimana kita mau meluangkan waktu sebuah tempat lihat tempat-tempat di luar tempat-tempat yang wajib kita tuju ya. Nah itulah diperlukan. Menurut saya masih diperlukan jasa tour leader. Nah buat teman-teman yang baru tadi ada satu hal lagi adalah ya tadi konten. Ada beberapa tamu yang memerlukan kan pengen diabadikan ya. Pengen diabadikan sebagai foto-fotonya dan lain-lain. Makanya kalau saya selalu bilang ini, ada beberapa orang yang jalan itu pengen menikmati dengan mata aja. Karena di beberapa tempat itu bagus dilihat di mata, tapi pas di foto kurang bagus. Kita nikmati sebagai memori. Jadi kalau saya bilang gini, saya mengutip ada kata-kata yang yang menurut saya ini ada kata-kata itu dari senior saya ya, Mas Heri Marhono ya. Dia bilang tuh ini dari Saint Augustine katanya, itu kayak saint-nya atau apa kalau orang itu bilang tuh santanya para traveler, para tour leader. Word is like a book katanya. Word
World Yeah, dunia. world dunia. Yeah. Okay. World is like a book. Okay. Those people who don't read only one page.